Kita punya 2 pangkat 3, tapi dipangkatin lagi 2 di sini. Nah, di sini jadinya adalah 2 pangkat 6. Artinya pangkatnya ini dia dikaliin. Dan ini adalah salah satu dari sifat eksponen. Oke, dan berikutnya kita bakal bahas satu persatu sifat eksponen di video ini. Oke, yang pertama kita bahas dulu dua sifat yang sering banget kepake di sifat-sifat eksponen, yaitu adalah sifat perkalian dan sifat pembagian. Nah, ini tuh sering banget kepake. Nah, bentuk umumnya yang pertama adalah sifat perkalian. Kalau misalnya kita punya eksponen, yaitu adalah A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N, itu tuh jadinya adalah A pangkat M ditambah dengan N. Nah, artinya di sini basisnya sama-sama A, tapi pangkat atau eksponennya dia tuh berbeda dan di sini dia dikalikan. Nah, kalau dikalikan kayak gini, jadinya hasilnya adalah pangkatnya ditambah. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misal kita punya 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, di sini ini tuh jadinya adalah 2 pangkat 2 ditambah dengan 3. Yang mana hasilnya adalah 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 itu tuh adalah 32. Nah, ini adalah hasilnya. Dan kalau misal kita bikin secara manual, ini kita kalikan terlebih dahulu. Jadi di sini adalah 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8. Di sini hasilnya juga sama dengan 4 dikali 8, hasilnya adalah 32. Dan di sini sama aja, ini 32 dan di sini adalah 32. Dan ini adalah sifat perkalian. Oke, berikutnya adalah sifat pembagian. Nah, di sifat pembagian ini juga sama. Basisnya itu kita buat sama. Nah, misal kita punya sebuah bilangan, yaitu adalah A, kita pangkatin dengan M, dan di sini kita bagi dengan bilangan juga, A juga, tapi pangkatnya beda. Pangkatnya itu adalah N. Nah, di sini jadinya adalah A, pangkatnya dikurangin. M, dikurangi dengan N. Nah, di sini kita lihat basisnya masih sama A, dan di sini jadinya adalah A dan pangkatnya dikurangin. Yang atas, ini atas M, dikurangi yang bawah. Nah, ini adalah sifat pembagian. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya kita bikin yang gampang aja. Nah, misal contohnya adalah seperti ini. 3 dipangkatin 3 per, di sini adalah 3 pangkat 2. Yang mana ini adalah 3 pangkat 3 dikurangi dengan 2. Yang hasilnya adalah 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 adalah ya udah 3 dia sendiri. Nah, di sini kalau misal kita kerjakan secara manual, ini tuh juga sama. 3 pangkat 3 di sini, ini tuh adalah berapa tuh? 3 pangkat 2 adalah 9, 9 dikali 3 adalah 27. Nah, 27 per 3 pangkat 2 adalah 9. Itu hasilnya adalah 3 juga. Ini 3. Ini pun juga 3. Nah, sama kan? Nah, ini adalah sifat pembagian. Oke, berikutnya adalah sifat pangkat dari pangkat. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, ini adalah seperti ini nih bentuknya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah bilangan, ini adalah A, kayak gini. Terus kita pangkatin M, tapi di sini kita pangkatin lagi N. Nah, ini jadinya adalah A, pangkatnya kita kaliin. M dikalikan dengan N. Kayak gini. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah sifat pangkat dari pangkat. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kita bikin yang pertama, kayak gini. Nah, misal di sini kita bikin contohnya nih. Contohnya gampang aja. Ini adalah 2 pangkat 3, ya kan? Terus di sini kita pangkatin lagi 2. Nah, ini 2 pangkat 3 dan dipangkatin lagi jadi 2. Nah, di sini kalau misal kita pakai rumus yang ini atau sifat yang ini tuh jadi kayak gini. 2 pangkat 3. Nah, pangkatnya dikaliin 2. Nah, jadinya adalah 2 pangkat 6. Nah, berapa 2 pangkat 6? Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32. 32 dikali 2 adalah 64. Nah, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Nah, ini jawabannya kita kunci terlebih dahulu. Nah, gimana kalau misal kita kerjain secara manual? 2 pangkat 3 dulu terus dipangkatin 2. Nah, sama aja sih hasilnya. Nah, di sini 2 pangkat 3 itu tuh adalah 8. Tapi 8 masih kita pangkatin lagi 2.
Nah, 8 pangkat 2 itu tuh adalah 64. Di sini 64, di sini juga 64. Nah, jadinya sama. Nah, ini adalah sifat pangkat dari pangkat. Nah, ada lagi nggak contohnya? Ada. Misal nih, kita bikin lagi nih. Ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, misal ini adalah berapa tuh? 4. Di sini adalah pangkat 2. Kemudian di sini kita pangkatin lagi. Ini adalah pangkat 2 juga. Nah, di sini jadinya adalah 4, 2 kali 2 kan? Yang hasilnya adalah 4 pangkat 4. Nah, di sini 4 pangkat 2 itu adalah 16. 16 dikali 16. Nah, 16 dikali 16 adalah 256. Nah, ini adalah 4 pangkat 4. Nah, gimana kalau misal kita kerjakan secara manual? Secara manual pun juga sama. 4 pangkat 2 itu adalah 16. Di sini 16 kita pangkatin 2. Yang hasilnya bakal 16 dikali 16, 256. Kita coba, ini adalah 16. 16 kita kalikan. Kemudian 16 dikali 6 itu adalah 6 dan 36. Di sini adalah 96. Nah, berikutnya adalah 16 dikali 1. Ini adalah 16. Kita jumlah di sini. Ini adalah 6-nya turun. 9 ditambah 6 adalah 15. Dan di sini nyimpen 1 jadinya adalah 256. Nah, sama kan? 16 pangkat 2 dan 4 pangkat 4. Dan ini adalah sifat pangkat dari pangkat. Oke, berikutnya adalah perkalian yang dipangkat. Nah, maksudnya kayak gimana? Maksudnya sekarang kita punya dua bilangan yang berbeda, yaitu adalah A dan B. Dan di sini kita kalikan dan akhirnya nanti kita pangkatin dengan sebuah bilangan, yaitu adalah M juga. Nah, ini adalah eksponennya dan ini adalah basisnya. A dikalikan dengan B. Nah, di sini ini tuh bisa kita bikin kayak gini. Ini kita pisah. A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M juga. Nah, ini adalah bentuk umumnya dari perkalian yang dipangkat. Dan ini tuh bisa bolak-balik ya. Kalau misal di sini ada A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, basisnya beda tapi eksponennya sama, itu tuh bisa kita bikin kayak gini, A dikali B terus baru dipangkatin. Tapi kalau misal yang diketahui adalah A dikali B terus dipangkatin, ini tuh juga bisa dipisah. Jadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Nah, ini adalah sifat dari perkalian yang dipangkatin. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, gampang aja. Kita bikin yang gampang-gampang aja. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Misal di sini kita bikin 2 dikalikan dengan 3. Nah, ini kan gampang nih. Terus kita pangkatin 2. Nah, ini jadinya berapa nih? Nah, kalau misal kita pakai sifatnya, ini tuh bakal jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Yang mana hasilnya adalah 2 pangkat 2 itu adalah 4. Dikalikan dengan 3 pangkat 2 adalah 9. 4 dikali 9 berapa? 36. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu. Nah, sekarang gimana kalau misal dikerjain secara manual? Nah, manual berarti 2 dikali 3 itu tuh adalah 6. 6 terus dipangkatin 2. 6 dikali 6 ya balik lagi jadi 36. Sama, ini 36 dan ini 36 juga. Nah, ini adalah sifat dari perkalian yang dipangkat. Nah, sekarang gimana kalau misal dibalik? Nah, dibalik tuh dari sini, A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Nah, contohnya adalah kayak gini. Nih, misal kita punya 5 pangkat 2, kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini ini tuh bisa kita ubah jadi kayak gini nih. A dikali B pangkat M. Nah, di sini kan pangkatnya sama nih, eksponennya sama atau pangkatnya, yaitu adalah 2. Nah, ini kita bisa gabungin dulu, 5 dikali 3, baru kita pangkatin 2. 5 dikali 3 adalah 15, terus di sini kita pangkatin 2. 15 pangkat 2 itu tuh adalah 225 BTW. Nah, di sini kalau misal kita kerjakan secara manual, ini adalah 25 dikali dengan 9. 25 dikali 9 itu tuh hasilnya adalah berapa? Balik lagi jadi 225. Nah, ini adalah 225. Jadi kalau misal kita kaliin 25 dikali 9, 5 dikali 9 adalah 45, nyimpen 4 nih di sini. 2 dikali 9 adalah 18. 18 ditambah 4 hasilnya adalah 22. Jadinya adalah 225. Yang mana hasilnya adalah valid nih di sini. Sama aja. Dan ini adalah sifat yang kelima, yaitu adalah perkalian yang dipangkatin. Oke, berikutnya adalah 3 sifat terakhir, yaitu adalah pangkat 0.
pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu, yaitu adalah pangkat 0. Nah, jadi di sini pangkat 0 adalah kayak gini. A pangkat 0 itu tuh adalah 1. Nah, semua basis yang dipangkatin 0 itu tuh hasilnya adalah 1. Nah, dengan syarat A ini tidak sama dengan 0. Nah, jadi semua bilangan yang dipangkatin 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0. Nah, di sini contohnya adalah 3 pangkat 0 itu tuh adalah 1, kemudian 2 pangkat 0 juga 1, 1000 pangkat 0 itu tuh juga 1, nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah pangkat 0. Nah, berikutnya adalah pangkat negatif. Nah, pangkat negatif bentuknya itu adalah A pangkat negatif M. Nah, di sini jadinya itu adalah kita bikin menjadi seper dan pangkatnya itu tuh jadi positif. Jadi di sini bentuknya jadi 1 per, yaitu adalah A pangkat M. Nah, kayak gini. Yang tadinya pangkatnya di atas, sekarang jadi di bawah, cuman pangkatnya berubah. Yang tadinya negatif, sekarang jadi positif. Contohnya adalah seperti ini. 2 pangkat negatif 2. Nah, ini jadinya adalah seper 2 pangkat 2. Nah, 2-nya turun ke bawah, pangkatnya jadi positif, yang mana hasilnya adalah 1 per 4. Nah, ini adalah pangkat negatif. Berikutnya adalah pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan itu tuh bentuknya adalah kayak gini. A pangkat seper N kayak gini. Nah, ini jadinya adalah akar N di sini adalah A kayak gini. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, contohnya adalah kayak gini. Misal 4 pangkat setengah. Nah, ini artinya adalah akar 4 akar pangkat 2. Yang mana akar pangkat 2 dari 4 itu tuh adalah 2. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Nah, selain bentuk yang ini nih, A pangkat seper N, ini tuh ada juga A pangkat M per N. Artinya, ini tuh juga sebuah akar pangkat N, tapi di sini A-nya kita pangkatin dengan M di dalam akarnya. Contohnya adalah kayak gini. Misal, di sini ada 2, terus di sini ini adalah pangkat 4 per 2. Nah, ini maksudnya adalah akar kayak gini. Akar pangkat berapa? Akar pangkat 2, dan di dalamnya itu adalah 2 pangkat 4. Yang mana ini tuh adalah akar pangkat 2, dan di sini adalah 16. Akar pangkat 2 dari 16 itu berapa? Yaitu adalah 4. Nah, kayak gini. Dan ini adalah sifat pangkat pecahan, dan itu tadi adalah 7 sifat-sifat eksponen yang biasanya kepake kalau misal kita ngerjain soal-soal eksponen.